Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Sang Penerus Heavenly Demon. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menguasai teknik cheating art dengan berjalan menghampiri Uskup Raimon, Suho berkata, "Ini dia waktu untuk mencabut riwayatmu." Lalu, wush, Suho menerjang Uskup Raimon. Ah tidak, dia sangat cepat. Setelah itu, Raimon memerintahkan kembali Blood Panther-nya untuk menyerang Suho. Namun Suho dapat menghindari serangan itu. Dan setelah itu Suho langsung menebaskan serangannya dengan aura pedang yang diselimuti teknik cheating art. Namun tak terhenti di situ, serangan Suho kembali dilancarkan secara bertubi-tubi. Sementara itu, setelah melihat kekuatan Suho yang meningkat pesat dan dapat melumpuhkan Blood Panther-nya, Uskup Raimon berkata, "Sebenarnya bagaimana bisa? Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh mana biasa." Suho menimpali, "Konyol sekali, kau kira cuma kau saja yang punya kekuatan seperti itu." Lalu setelah tahu ia terancam, Raimon pun kembali memerintahkan panternya menyerang Suho. Namun Suho yang kini sudah percaya diri setelah menguasai teknik cheating art, dengan tusukan pedang auranya Suho menyerang Blood Panther. Sementara itu, walaupun serangannya tidak berpengaruh lagi ke Suho, Uskup Raimon pun masih mengeluarkan kembali Blood Panther-nya. Seakan ingin mengakhiri pertarungan ini, Suho mengkombinasikan skill freeze dan cheating art. Lalu setelah mengaktifkan skill freeze, Blood Panther seketika tersoledat. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Suho langsung menebas leher Blood Panther. Lalu ia menebas berulang kali sampai Blood Panther tumbang. Setelah Blood Panther tumbang, itu pun berefek ke Uskup Raimon dan seketika Uskup Raimon mengeluarkan darah dan kesakitan. Lalu ia berkata, "Aku tidak terima ini. Aku." Sebelum melanjutkan perkataannya, Suho menyela, "Jawab ini, sebenarnya apa yang coba kau raih dengan membuat kultus?" Uskup Raimon menanggapi, "Penghormatan, kepercayaan yang tulus, dan keselamatan." Suho menimpali, "Kau masih bicara omong kosong." Uskup Raimon berkata kembali, "Apa kau tahu setelah bencana datang dan dungeon muncul bersama dengan monster, berapa banyak orang yang mati? Aku yakin kau tahu kalau Hunter ada untuk menghentikan para monster itu, bukan?" Ucap Suho, "Apa? Hunter kau bilang? Mereka semua itu kotor. Mereka hanya mengincar kekayaan dan ketenaran. Dan pahlawan masa ini sudah mati. Dan sekarang yang kubutuhkan hanyalah organisasi besar." Lalu Shin pun beralih di saat Uskup Raimon menceritakan sebelum ia terpengaruh oleh Blood Demon. Terlihat Uskup Raimon yang sedang menelepon seorang Hunter dan ia meminta tolong untuk membantunya. Namun, pil pahit dirasakan oleh Uskup Raimon ketika Hunter tersebut menolak bantuan Uskup Raimon dengan mengatakan bahwa tidak ada keuntungan untuk membantu dirinya. Terlebih lagi, adanya perang itu sangat menguntungkan dan untungnya perang masih berlangsung. Setelah itu, telepon Uskup Raimon langsung dimatikan. Dan tak ada seorang pun menolong aku. Setelah itu istri dan anakku mati gara-gara Hunter egois sialan itu, ucap Uskup Raimon. Suho menanggapi, "Karena itukah kau menerima tawaran Blood Demon? Karena dia berjanji memberimu kekuatan." "Ya benar, hanya dari tindakan menyembahnya saja telah membuat kami merasa lebih sempurna. Dan juga yang lainnya menerima keselamatan atas namanya. Karena Blood Demon lah kami akan mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi dan dapat mengusir semua para hunter bajingan itu. Sehingga dengan menggunakan kekuatan ini kami dapat menyelamatkan yang lainnya." Sementara itu Suho sejenak terdiam, memikirkan ucapan Raimon. Namun setelah itu Suho berkata, "Tidak ada alasan untuk namanya keselamatan dengan menipu orang lain. Dulu aku pun berpikir kalau kebohongan bisa membuat hal-hal semakin membaik. Namun semakin aku berbohong, semuanya terus terasa salah." Uskup Raimon menanggapi, "Karena itulah yang selalu dikatakan orang-orang. Namun camkan ini, membunuhku takkan mengubah apapun." Setelah itu Uskup Raimon seraya berdoa ia berkata, "Ah, Blood Demon, hamba bodohmu ini akan kembali padamu sekarang. Jadi tolong berikan hamba keselamatan." Setelah itu, trak!
Kepala Uskup Raimon langsung terlepas dari badannya oleh tebasan Suho. Lalu layar sistem muncul. Anda telah membunuh pengikut setia Blood Demon. Profesiensi Heavenly Demon Divine Art telah meningkat pesat. Anda mendapatkan Sword Energy Circulation. Setelah melihat Suho menghabisi pengikut Blood Demon, Heavenly Demon bergumam, sesuai dugaan, levelnya masih rendah. Dengan Sword Energy yang lemah seperti itu, bahkan memotong ikan saja tidak bisa. Jadi sebelum aku mengambil alih tubuhnya, dia harus tumbuh lebih kuat lagi. Maka aku harus mempercepat perkembangannya. Dan itu hanya ada satu cara untuk melakukan itu. Setelah itu, sembari memperhatikan tubuh tak bernyawa, Uskup Raimon Suho bergumam. Mungkin awalnya dia memang penyelamat, tapi dia berbelok karena memutuskan untuk bergantung dengan orang lain. Lalu Suho berkata, Heavenly Demon, apa kau tahu tujuan Blood Demon yang sebenarnya? Sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak tertarik dengan tujuan orang yang bukan siapa-siapa, jawab Heavenly Demon. Tapi kau harus memulai memikirkan ulang perihal itu, karena aku jadi penasaran dengan tujuan orang yang bukan siapa-siapa itu, ucap Suho. Setelah itu, Shin pun beralih di sebuah ruangan. Terlihat papan nama tertulis Cheong Myung, seorang CEO dari sebuah perusahaan. Lalu orang bersangkutan berkata, sayang sekali kita kehilangan salah satu pionku. Ternyata Cheon Myung pun salah satu pengikut Blood Demon juga. Lalu seseorang menanggapi perkataan Cheon Myung. Konyol sekali. Apa kau lupa siapa aku? Ucap seseorang itu. Dan tanpa diduga-duga orang itu adalah sang Blood Demon itu sendiri. Setelah itu Shin pun beralih kembali di ruangan pasien. Terlihat Yoyun telah tersadar dari pingsannya. Lalu ia berkata, di mana aku? Siwo menanggapi, kau sudah bangun. Dengan masih lemas Yoyun berkata, Kim Siwo, lama tak bertemu, ucap Siwo. Apa yang terjadi? Tanya Yoyun. Siwo menjelaskan, asosiasi turun tangan ketika mereka melacak gereja keselamatan. Dan mereka menemukanmu, lalu menyelamatkanmu. Dengan terkejut Yoyun berkata, apa? Jadi aku? Sebelum melanjutkan perkataannya, seolah mengerti apa yang Yoyun katakan, Siwo menanggapi, ya, akhirnya kau bebas, dan kau bisa bersantai sekarang. Dan, maaf, setelah kau meninggalkan panti asuhan, aku mencarimu beberapa kali. Tapi aku tak pernah menduga kau akan dikurung dan dimanfaatkan oleh bajingan itu. Dan ini semua salahku. Yoyun menanggapi, bagaimana itu salahmu? Itu terjadi karena kenaifanku sendiri. Karena aku terlalu percaya kepada orang itu. Jadi jangan salahkan dirimu. Siwo berkata kembali, oh iya, sisa-sisa gereja keselamatan sedang dibersihkan dengan cepat. Tapi skala kekacauannya lebih besar dari dugaan. Jadi butuh waktu dan aku akan berusaha keras untuk menyelesaikan ini secepat mungkin. Sehingga kejadian ini tidak ada lagi yang menderita sepertimu. Dengan tersenyum Yoyun menanggapi, terima kasih. Oh iya, dan aku melihatmu di TV. Katanya sekarang kau adalah direktur asosiasi hunter termuda. Selamat ya, walaupun aku sedikit telat mengucapkannya. Setelah melihat senyum Yoyun, Siwo melihat sosok Jiun di diri Yoyun. Lalu ia pun sejenak terdiam. Namun setelah itu ia berkata kembali, untuk saat ini kau harus tinggal di apartemen yang disediakan pemerintah. Dan aku sudah mengurus surat-suratnya. Jadi kau istirahat saja. Namun ketika kau keluar dari rumah sakit, kau harus memberitahu aku. Ya, terima kasih Siwo, ucap Yoyun. Baiklah, kalau tak ada yang lain, aku pergi dulu, jaga dirimu. Baiklah, kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu, jaga dirimu, ucap Siwo. Namun di saat Siwo akan beranjak pergi, ia pun dihentikan ketika Yoyun berkata, ah iya, sebelum aku pingsan di gereja, aku mendengar suara Suho. Apa dia datang untuk menyelamatkanku? Dengan termenung Siwo menanggapi, ya benar. Dan aku juga tahu kau benci Jin Suho karena dia membiarkan kakakmu mati. Tapi dia menyelamatkanmu. Jadi aku paham. Yoyun menanggapi, tak perlu kau katakan lagi. Ini topik yang menyakitkan untukmu. Dan juga kau pasti sibuk.
Jadi tak apa, kau pergi saja karena aku ingin beristirahat. Sembari meninggalkan Yoyun, Siwo menanggapi, baiklah, tapi kau harus menghubungiku ketika kau boleh pulang. Baiklah, sampai jumpa, ucap Yoyun. Setelah kepergian Siwo, Yoyun berkata, sepertinya masalah mereka berdua masih belum selesai. Lalu Yoyun mengingat terjadinya masalah antara Siwo dan Suho. Di sini Yoyun berkata, pada hari kematian kakakku Jiun, Suho datang mencariku dan ia meminta maaf tidak bisa melindungi kakakku sebagai ketua raid. Pada awalnya aku ingin marah padanya dan aku ingin bertanya, kenapa membiarkan Jiun mati? Padahal Jiun orang yang baik. Namun ketika aku melihat dia babak belur, entah kenapa aku tidak bisa mengatakan apapun. Walaupun dia meminta maaf atas ketidakberdayaannya, tapi aku pun tahu itu bukan salahnya. Setelah 4 hari kemudian aku harus tahu kalau dia kehilangan ibunya ketika dia masih kecil. Coba kalau mereka berdua sedikit jujur. Setelah itu Shin pun beralih di saat Suho dan Heavenly Demon sedang menonton acara TV yang menayangkan nominasi aktor terbaik yang jatuh kepada Kang Min Hyun. Dia merupakan aktor yang berperan sebagai seorang pembunuh di acara drama Persona. Di sini Heavenly Demon berkata, jadi pria yang tampangnya mirip mucikari sepertinya sukses akhir-akhir ini. Tapi dia mirip Gigolo dari Rumah Bordil. Jadi bagaimana bisa penampilan seorang pria seperti ini? Ngaca bro, zaman sudah berubah. Sekarang standar kecantikan pun berubah, timpa Suho. Setelah itu Shin pun kembali beralih di saat Kim Min Hyun memerankan sebuah aktor sebagai pembunuh. Terdengar seorang gadis meminta tolong dan memohon kepada seseorang bertopeng agar ia tidak dibunuh. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria bertopeng itu yang diperankan oleh Kim Min Hyun langsung membunuhnya dengan tanpa berperasaan. Setelah itu pria bertopeng itu membuka topengnya. Terlihat aktor Kang Min Hyun dengan muka dinginnya ia memerankan sebagai pembunuh. Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya. Sampai jumpa kembali di next video. Bye bye.